Anak kecil yang diasuh kakek dari umur berapa, Mak? Semenjak lahir ya. Semenjak lahir, pulang dari rumah sakit aja, lahiran rumah sakit langsung pulang ke kakek. Biayanya ditanggung kakek nggak? Biaya mah alhamdulillah dari majikan. Dari bos. Iya. Berapa jam lah di rumah sakit langsung keluar. Langsung ke rumah kakek aja. Iya. Jadi ini paman saya yang kerja di Arab, yang pernah ketabrak mobil ya. Nah, kalau ini yang mukul majikan nih. Ini yang mukul majikan. Luar biasa. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Dan sekarang guys, saya mau nganterin Umi saya pulang. Udah nginep di sini 2 hari. Oh iya, saya sekarang lagi pakai baju kakek angkat saya. Semalam itu saya cerita sama Umi tentang kebaikan kakek luar biasa ya. Ternyata kakek itu banyak membantu sama keluarga saya. Ada berapa orang nih yang dibantu tuh? 4 orang ya? 4. Amin. Iya. Asma. Banyaklah yang dibantu sama kakek angkat saya. Dan kakek itu sebenarnya saya udah pernah bilang kalau sembuh dari sakit, kakek itu mau ikut ke sini dan mau membangun masjid yang megah. Tapi Allah berkehendak lain. Tapi insya Allah sih Niatnya sudah tercatat. Iya, niat baik kakek itu udah tercatat. Dan sekarang saya mau naikin ini dulu nih. Sebenarnya Umi masih betah ya. Iya. Cuma keingetan sama emak, sama neneknya Kang Alman. Ini terus terang guys, tiba-tiba saya pengen pakai baju si kakek ini, udah deh. Langsung keingetan dan saya nyari-nyari foto kakek. Ya Allah. Kangen ya, Bi? Kangen, terus terang kangen banget ke kakek. Ambil lagi barangnya ya? Dan saya nanti mau wawancara sama orang yang pernah dibantu sama kakek ya. Kakek itu udah ngebantu di sini masjid di kampung saya itu, beberapa masjid dibantu sama kakek. Dikirimin sejadah yang empuk made in Turki. Mudah-mudahan kakek husnul khotimah ya guys. Dan sekarang saya mau nganterin Umi saya dulu, pokoknya ikutin terus. Nah, kakek ini istrinya itu keturunan Madinah. Dari Madinah. Kakek istrinya itu cantik seperti orang Turki ya, Mi ya. Kalau bepergian ke Amerika, kemana-mana itu disangka tuh kakek itu supirnya guys. Iya, disangka supirnya. Sama Asmar. Jadi kakek kesatu kulitnya itu nggak seputih. Iya, nggak seputih istrinya. Istrinya itu bule. Bule ya, Mi? Bule seperti Lebanon. Iya. Turki, Mi. Seperti Turki kakek ngomongnya. Dan hidungnya mancelis. Mancung. Banget ya, Mi? Namanya itu Anissa apa, Mi? Anissa Abu Bakar Arabi. Anissa Abu Bakar Arabi. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol sama orang yang pernah ditolong sama kakek. Luar biasa. Kakek itu keluarga Hepni ya, Mi ya. Paling baik di antara yang lainnya. Nah, ada bapaknya editor saya, namanya itu Haji Kurdi, pernah kerja ke kakaknya kakek angkat saya, namanya Abdullah Hepni. Dan itu beda sikapnya sama kakek. Makanya alhamdulillah saya ketemunya sama kakek. Dan lebih kaya dari kakek, guys. Pokoknya ikutin terus perjalanan saya hari ini. Nah
guys, sekarang saya udah nyampe di rumah Umi dan ini orang di sekitar saya ini paman saya semua ex Saudi ya. Luar biasa yang selalu ditolong sama kakek terkecuali ini. Kalau ini ceritanya lain, mau saya ceritain nanti di akhir video. Nah, anak kecil yang diasuh kakek dari umur berapa, Mak? Semenjak lahir ya. Semenjak lahir ya. Semenjak lahir, pulang dari rumah sakit aja, lahiran rumah sakit langsung pulang ke kakek. Biayanya ditanggung kakek nggak? Biaya mah alhamdulillah dari majikan. Dari bos. Iya. Berapa jam lah di rumah sakit langsung keluar, langsung ke rumah kakek aja. Iya. Jadi kalau kakek ngasih namanya ini Asma ya. Tapi nama aslinya itu Salsabila. Salsabila. Yang di- Kalau dulu tuh anak ini pinter bahasa Arabnya ya. Masya Allah, bahasa Arabnya ngelotok lah. Melotok kisan. Iya, jadi kakek itu setiap melihat anak kecil itu seneng pengen ngebawa ke rumah terus ya. Pas Haji Amin ini istrinya lahiran. Lahirnya itu kalau nggak salah di Baghdadiyah ya, di Baghdadiyah. Iya. Ini diurus sama kakek tuh dari pertama lahir sampai umur berapa sih? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah terus pulang ya? Langsung pulang. Ya nangis si kakek mah. Katanya pokoknya pinginnya si kakek jangan pulang, katanya biar sekolah di sini, kuliah. Pokoknya sekolah full lah gitu. Iya. Tanpa beban dari saya gitu, dia yang ngurus. Walaupun udah pulang ke Indonesia, Ya masalah gitu masih selalu dikirim ini, masih dikirim. pakaiannya, Uangnya ya. Iya. Namanya ini masih Asma tetap nempel. Asma. Nama Panggilan ya tetap aja. Anak saya aja nama Aiman itu nama pemberian dari kakek ya. Oke, ya. Iya, kakek ini sekarang udah yang ke setahun ya. Kakek itu udah genap setahun. Ya, wafat. Lebih 3 hari. Nah, kalau ini paman saya yang satunya lagi dikirim pisah ya, kerja di Kakaknya Baba Gaji. kakaknya Baba Gaji. Namanya siapa? Baba Abdullah. Baba Abdullah. Nah, guys, yang mirisnya nih. Iya, yang mirisnya ini pernah ketabrak mobil. Itu gimana ceritanya, Bang, tadinya? Itu kan jam 12 malam disuruh beli fresh chicken Albek. Oh, Albek. Albek. Iya. Ceritanya kan pakai sepeda. Iya. Pas sepeda habis beli Albek di lampu merah itu kan bundaran bukan Atar, bundaran Abiat ya. Iya. Jawa Abiat. Jawa Del Abyad. Pas lampu untuk crossing untuk jalan kaki itu Iya. kan udah hijau. Mungkin perkiraan orang Arab yang bawa mobil itu dikarenakan nggak ada orang mungkin atau gimana gitu kecepatan tinggi. Waktu itu pakai sepeda, jadi sepeda belakangnya yang tertabrak gitu. Itu mobilnya nggak apa-apa. Mutar mobil, muter nabrak juga. Itu emang nggak dikasih mobil sama bos? Enggak. Waktu itu Umi kan meninggal waktu pas 1 bulan bikin SIM, ujian SIM, Umi meninggal. Jadi nggak jadi supirnya ya? Nggak jadi. Itu waktu pas beres Umi meninggal di Pulasara dimakamkan, kata Baba Abdullah itu sekarang nggak perlu supir, kamu dipulangkan. Tapi saya nggak terima waktu Daripada itu. pulang, udahlah goes juga jalan gitu ya? Bukan masalah. Jadi kan perjanjian kerjanya artinya 2 tahun. Iya. Kata saya tuh saya minta dibayar 2 tahun kalau dipulangkan gitu. Iya, tapi nggak mau. Tapi nggak mau. Padahal itu orang kaya, guys. Kakaknya kakek angkat saya ini orang kaya itu mudir bank apa sih? Bang Holland. Bank Holland ya. Iya. Nah, kalau ini lain ceritanya, nggak ada kaitannya dengan kakek, tapi pernah kerja ke Arab keturunan Indonesia. Emang ya? Iya, Muhammad Palembang. Muhammad Palembang. Itu gokil, ini mau tarung terus sama bosnya ini. Ya, udah kelihatan dari dari ininya nih, dari mukanya. Dulu perlakuannya bosnya gimana, Bang? Memang kalau perempuan itu memang bagus sih. Iya. Perempuan pelakuannya. Kita makan, mau berangkat ke sekolah, beli sandwich bersama anak-anaknya, kita makan bersama. Iya. Itu sama seperti dianggap keluarga lah gitu. Oke. Jadi nganggap saya ini sebagai adiknya gitu. Makanya jadi di pihak yang lain itu yang laki-lakinya. Guys, jadi
buat teman-teman yang selalu bertanya ingin kerja ke Arab Saudi, saya sarankan dipikir bolak-balik ya, matang-matang ya Bang ya. Karena nasib orang itu memang nggak sama. Suatu contoh, ini paman saya kerja sama juga orang kaya, tapi rumahnya guys segede istana, segala dipegang. Nah, kalau ini sebenarnya rumahnya juga masih besar ya, tapi nggak dikasih mobil, dikasihnya itu sepeda, bayangin. Orang lain mah pegang Rolls Royce, ini pegang sepeda pancal, coba bayangin. Sampai ketabrak mobil gara-gara naik sepeda. Nah itu saudaranya kakek ya. Untungnya saya ketemunya sama kakek. Coba kalau ketemunya sama kakaknya, kacau dunia. Nah, kalau Amang itu kan datangnya kan resmi. Kenapa pulang lewat di penjara dulu? Itu kan awal untuk penambahan waktu. Jadi tambah minta 1 tahun, dia diperpanjang 2 tahun. Jadi akhirnya sewaktu itu memang ada pengecualian itu ya. Jadi bilang 1 tahun, tapi dilangkah jadi 2 tahun. Nah di sana kita adu mulut gitu. Mau ditampol. Iya. Orang Indonesia itu bukan mulut yang berbicara, tapi perep orang Sunda mah. Itu Arab keturunan Palembang ya? Palembang. Terus akhirnya minta pulang. Iya. Tapi nggak dipulangin. Nggak dipulangin. Tanggung jawab lepas. Nah, tanggung jawab lepas, harus cari sendiri ya, disebutnya ya apa? Hur. Pindah dunungan. Dunungan. Nagil kepala tanajul. Tanajul. Iya. Jadi tanajul, dan dia minta 8.000 waktu itu. Iya. Real, 80 real. 8.000 real itu setara 8.000 real lah gitu. Setara berapa puluh juta, Mang? 3.000 kan 10, 6.000 20. Iya, hampir 40 jutaan lah ya. Iya, hampir 40 juta. Nah, ini bisa jadi ini ya, referensi juga buat teman-teman semua. Jadi jangan berpikir bahwa orang Arab itu soleh semua. Mungkin orang Indonesia tuh melihatnya orang sana ngomongnya bahasa Arab, orangnya pasti soleh semua. Padahal guys ya, kenapa sebabnya Quran diturunkannya di sana? Karena ya umatnya seperti itu ya. Kalau di flashback, kita balik lagi ke topik pembahasan. Mang, seberapa berpengaruhnya bantuan kakek terhadap Amang? Masya Allah ya, Allahumma yarhamu. Ya kalau ngelihat angka kebaikan ya dari kakek itu nggak terhitung ya. Iya. Apalagi ini anak semenjak lahir. Iya. Diurusnya sampai saya nggak sama sekali nggak keluar 1 sen pun untuk anak. Dari susunya, pampesnya, pokoknya semua makanannya lah. Iya. Dari kesehatannya juga. Ini dimanja banget ya? Iya, dimanja banget. Bahkan majikan saya juga gitu. Kamu jangan pulang, biarin saya yang nyokolahin. Tapi karena nggak punya identitas ya. Dikarenakan ibunya kan ilegal. Iya. Oh, jadi Anda ini menikahi TKW kaburan ternyata kan. Sedangkan kan anak itu harus berstatus gitu ya, punya apa nama akte. Iya. Bareng sama ibunya kan. Saya bingung, sedangkan ibunya kan ilegal, nggak punya paspor. Itu akhirnya ngambil pintas aja lah, lebih baik pulang gitu. Umur 3,5 tahun. Nah, itu si kakek mewek terus ditinggalin ini. Iya, karena si kakek itu sayang banget sama, jadi harapannya harapan kakek itu memang Asma itu besar di sana. Jadi pada intinya kakek itu orangnya kesepian, nggak ada orang hiburannya itu hanya ke pasar. Iya, punya ponakannya sibuk sama kehidupannya masing-masing. Nah, kalau menurut Amang Haji nih, seberapa berpengaruh kebaikan kakek terhadap kehidupan Amang waktu di Saudi? Ya begitulah masalah kebaikan si kakek untuk Amang gitu ya. Iya. Pertama, kalau hari Jumat bisa ajuma gitu kan, Iya. kumpul-kumpul dengan adik kakak gitu kan,
Nah itu suatu keuntungan. Iya. Ada kebebasan keluar masuk rumah si kakek. Iya. Terus jamuannya, terus untuk berdialog di sana itu. Iya. Ya seperti keluarga lah gitu. Iya. Ada Jadi keuntungannya itu. luar biasa ya. Jadi di saat orang lain sibuk kerja, kita dikasih kebebasan untuk berkumpul ya. Bercengkrama, artinya dalam kepenatan kerja itu ada baiknya gitu kan, berkumpul dengan si kakek, terus kakak dengan adik gitu, bisa bercengkrama lah gitu. Jadi guys, kakek itu sebenarnya orangnya emosional. Kalau udah marah, suaranya itu kayak pakai toa. Bener kakek itu. Tapi hatinya baik. Kalau udah marah, saya kena semprot sekali itu, buset. Ini kok orang kalau ngomong biasa itu suaranya nggak kedengeran, kecil. Tapi kalau udah marah, suaranya kayak toa. Ada niatan lagi nggak ke Arab? Kalau niat mah ada, ya gimana sih ya? Kan sekarang udah tua. Ya nggak apa-apa sih, yang namanya cari nafkah. Penting selamat, barokah. Mungkin lebih ke ibadah ke sana gitu. Nah di sana Jadi itu kerja sambil ibadah. Lebih enaknya itu. Ya kemarin juga sih sebelum pulang itu, seandainya ibu dalam posisi sehat, nggak penyakitan lah gitu ya, nggak sakit-sakitan gitu. Insya Allah masih di sana. Iya. Karena ngelihat. Jadi ibu. masih ada minat lah ke sana. Nah kalau Amang, Kalau Amang nggak, kenapa? dikarenakan Azuz. Aziz, Sheba. Aziz itu udah tua bangke guys ya. Asan kayak gimana ya, masalah keluarga gitu. Iya. Lebih baik istiqomah di rumah aja kayak. Iya, masya Allah. Nah kalau Amang, ini PNS yang nggak jadi guys ya. PNS Ya, kalau sekarang masih jadi nggak ada minat lah. Udahlah ya. Iya. Sampai di sini aja, kita di Indonesia aja. Iya. Kita cari nafkah. Iya, sebenarnya hidup dimanapun berada, yang penting kitanya kreatif, selalu jalan di jalan yang benar. Perkara kita cari rezeki itu yang harus kita perhatiin itu bukan dari nominalnya, tapi yang harus kita perhatiin itu adalah berkah dan tidaknya, benar nggak, Bang? Sekarang kita kerja ke Arab jauh-jauh, ini mohon maaf nih ya, itu yang kerasa sama saya nih. Hati kecil saya tetap menolak kerja ke Arab itu karena hidup saya nggak normal. Nggak normalnya uang ada nih, lebih banyak lah ya. Tapi anak-anak dan istri saya nggak ada yang ngurus. Nah itu yang bertentangan dengan batin. Nah mungkin paman-paman saya ini ada berpikir ke situ juga mungkin ya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan sepatah atau 100 kata. Oke guys, segitu aja dulu untuk video saya hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Saya minta doanya untuk kesetahun kakek angkat saya di Saudi Arabia. Alhamdulillah dikuburkannya itu di Jannatul Ma'la, di dekat makam istri pertama Nabi Muhammad SAW ya. Saya juga luar biasa kagetnya itu kakek itu kan dari Jeddah tiba-tiba pengen berangkat ke Mekah, mungkin ingin meninggal di kota suci Mekah. Doa saya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video-video saya, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Mang, kalau misalkan mau pesen sofa di mana? Ini jualan sofa guys. Seandainya ada kebutuhan buat perabotan rumah, ya seisi rumah lah, silahkan ntar dikasih nomor teleponnya lah. Iya, nanti saya tulis di kolom deskripsi. Sekali lagi guys ya, ini paman saya yang kerja di Arab, yang pernah ketabrak mobil ya. Nah kalau ini yang mukul majikan nih. Ini yang mukul majikan, luar biasa ya. Oke guys, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.